Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Farah Zanuba Husna dengan NIM 200005029 dari kelas 2A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai lembar kerja mahasiswa tentang listrik statis dan listrik dinamis. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang LKM listrik statis dan dinamis, tanggal pelaksanaan 13 Juni 2021 sampai dengan 15 Juni 2021, jam pelaksanaan jam 12 sampai jam 3 sore. Jadwal pelaksanaan 1. Mempelajari tutorial penggunaan pad, kemudian mencoba rangkaian listrik, ketiga membuat rangkaian listrik, keempat mengcapture dan menganalisis hasil rangkaian listrik pada Minggu 13 Juni 2021, mengisi LKM listrik Senin 14 Juni 2021, membuat video presentasi Selasa 15 Juni 2021, mengupload ke YouTube insyaallah hari ini Selasa 15 Juni 2021. Kemudian tujuan dari kegiatan ini adalah pertama merancang rangkaian listrik sederhana, 2. menghitung besar arus listrik dalam kawat penghantar, 3. menganalisis hubungan antara kuat arus dan beda potensial listrik, keempat menghitung energi dan daya listrik, dan kelima menghitung biaya pemakaian listrik. Alat dan bahannya simulasi pad berjumlah 1, kabel, baterai, lampu, ampere meter berjumlah secukupnya. Pada kegiatan 1, membuat rangkaian tertutup dan terbuka. Pertama, mempelajari tutorial penggunaan pad. Kedua, membuka aplikasi pad. Ketiga, merancang susunan komponen-komponen kabel, baterai, dan lampu menggunakan aplikasi pad. Kemudian, mengcapture rangkaian dengan lampu menyala dan lampu tidak menyala. Kemudian, membandingkan aliran elektron pada kedua rangkaian tersebut. Pada kegiatan 2, mengukur kuat arus listrik. Pertama, kita sudah berhasil menyusun rangkaian listrik yang dapat menyala. Kemudian kita tambahkan ampere meter pada rangkaian, lalu ukur kuat arus listriknya dan amati lampunya. Kemudian mengcapture rangkaian dan beri nama rangkaian A. Kemudian memodifikasi dengan cara menambahkan jumlah tegangan pada baterai sebesar 1,5 volt, 3 volt, 4,5 volt, dan 9 volt dan beri nama rangkaian B, C, dan seterusnya. Kemudian hilangkan baterai dari rangkaian, kemudian sambungkan kabel dan tutup saklar. Amati keadaan lampu dan saklarnya. Pada kegiatan 3, membuka aplikasi pad, yaitu yang pertama. Kedua, merangkai rangkaian listrik, rangkaian 1, rangkaian 2, dan yang ini rangkaian 3 menurut LKM. Ketiga, selanjutnya pasangkan ampere meter dan voltmeter secara bergantian untuk mengukur besarnya kuat arus dan tegangan listrik. Keempat, menulis hasil pengukuran, dan kelima, menentukan daya dan energi pada setiap rangkaian. Hasil pengamatan kegiatan pertama, dan di sini ada rangkaian tertutup dengan lampu yang menyala, sedangkan di sebelah kanan ada rangkaian terbuka, yaitu dengan rangkaian lampu tidak menyala. Arah elektron rangkaian tertutup bergerak dari kutub negatif ke kutub positif, sedangkan rangkaian terbuka tidak ada arah elektron. Ketiga, arah arus listrik. Rangkaian tertutup bergerak dari kutub positif ke kutub negatif, sedangkan rangkaian terbuka tidak ada arah arus listrik. Hasil pengamatan kegiatan 2, nah yang digambar ini adalah rangkaian A dengan besar tegangan 9 volt dan besar kuat arus 0,9 ampere. Selanjutnya ada rangkaian B dengan gambar seperti ini, besar tegangan 10,5 volt dan besar kuat arus listriknya 1,05 ampere. Dan yang ini ada rangkaian C dengan besar tegangan 12 volt dan besar kuat arus 1,2 ampere. Dan yang ini adalah gambar rangkaian D dengan besar tegangan 13,5 volt dan besar kuat arus listriknya 1,35 ampere. Dan yang ini merupakan gambar rangkaian E dengan besar tegangan 18 volt dan besar arus listriknya 1,8 ampere. Sedangkan yang terakhir merupakan
rangkaian F dengan besar tegangan dan kuat arus listriknya 0 volt dan 0 ampere, ini lampunya tidak menyala karena tidak ada baterainya. Hasil pengamatan ketiga, nama rangkaian pertama dengan kuat arus 2,7 ampere, tegangan 9 volt, daya 24,3, energi dengan waktu yang 10 sekon 243, energi dengan waktu 20 sekon 486. Pada rangkaian 2 dengan kuat arus 0,6 ampere, tegangan 9 volt, menghasilkan daya 5,4 dan menghasilkan energi dengan waktu 10 sekon 54, sedangkan energi dengan waktu 20 sekon 108. Pada rangkaian ketiga menghasilkan kuat arus 0,3 ampere dengan tegangan 9 volt, menghasilkan daya 2,7 watt dengan energi dengan waktu 10 sekon 27 dan energi dengan waktu 20 sekon 54. Nah, ini merupakan rangkaian pertama, merupakan rangkaian paralel dengan lampu terang semua, menyala dengan lampu terang semua. Kemudian ini merupakan rangkaian 2, yaitu rangkaian campuran antara yang ini merupakan rangkaian paralel dengan lampu yang agak redup, dan yang ini merupakan rangkaian seri dengan lampu yang menyala terang. Dan yang ini merupakan gambar rangkaian seri, yaitu rangkaian ketiga dengan lampu agak redup. Kemudian kita masuk ke diskusi. Pertama, rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu? Rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu adalah rangkaian tertutup, karena rangkaian tertutup tersebut mengalirkan arus listrik sehingga lampu dapat menyala. Kedua, bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup? Hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup yaitu pada saat kita menghubungkan saklar, elektron-elektron pada kawat penghubung mendapatkan energi untuk bergerak dari kutub negatif baterai ke kutub positif baterai melalui lampu. Hal ini menunjukkan bahwa arus listrik mengalir dari kutub positif baterai melewati lampu ke kutub negatif baterai, sehingga lampu akan menyala. Jadi, hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup sangat kuat dan berhubungan karena dapat menyalakan lampu. Kita lanjut yang ketiga. Bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan? Perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan, yaitu menurut bunyi dari hukum Ohm adalah kuat arus yang mengalir dari suatu penghantar sebanding dengan beda potensial atau tegangan antara ujung-ujung penghantar apabila suhu penghantar tidak berubah. Persamaan dari hukum Ohm adalah R sama dengan V per I, di mana R adalah hambatan dengan satuan ohm, V adalah tegangan dengan satuannya volt, dan I adalah kuat arus dengan satuannya adalah ampere. Keempat, jika jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar 0,6 volume dan arus mengalir pada kawat penghantar selama 60 detik, berapakah jumlah arus yang mengalir pada kawat? Diketahui Q jumlah muatan 0,6 kolom dengan waktu 60 sekon. Ditanya berapa jumlah arus yang mengalir I? Jawab I sama dengan Q per T, 0,6 per 60 menghasilkan 0,01 ampere. Jadi jumlah arus yang mengalir pada kawat adalah 0,01 ampere. 5. Merupakan grafik hubungan antara besarnya tegangan dan kuat arus listrik. Bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik? Ini merupakan nomor 6. Hubungannya adalah sebanding pada hambatan tetap. Bila kuat arus listrik bertambah besar, maka nilai tegangan juga semakin besar. Tetapi bila kuat arus listrik, maka nilai tegangan juga semakin kecil. Jika arus listriknya kecil, maka juga tegangannya kecil, gitu ya teman-teman. Nah, nomor 7 ini merupakan grafik hubungan antara arus listrik dan energi listrik.
Bagaimana hubungan antara kuat arus dan energi listrik? Hubungannya adalah berbanding lurus, karena semakin besar arus listriknya, maka semakin besar juga energi listriknya. Kita masuk ke nomor 9. Sebuah heater digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan sebesar 24 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Jika heater menyala selama 30 detik, tentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Diketahui dengan hambatan R-nya 24 ohm, tegangan 240 volt, dan waktu 30 detik, ditanyakan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater. W sama dengan V kuadrat kali T per R. 240 kuadrat kali 30 per 24 menghasilkan 72.000 Joule dan disederhanakan lagi menjadi 72 kJ. Jadi besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater adalah 72 kJ. Kita masuk ke nomor 10. Pada lampu pijar tertulis 220 volt per 100 watt. Apabila lampu tersebut harus menyala dari jam 6 sore sampai 6 pagi WIB, tentukan besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021 dengan diketahui 1 kWh 100. Nah, di sini diketahui tegangannya 220 volt, dayanya 100 watt dengan waktu jam 6 sore sampai jam 6 pagi 12 jam. 1 kWh 100 dan di bulan Januari ada 31 hari. Ditanya besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021. Jawab, W sama dengan P kali T kali 31 hari. Jadi 100 kali 12 kali 31 menghasilkan 37.200 rupiah WH. Kemudian disederhanakan lagi menjadi 37,2 kWh. Kemudian kita mengkalikan biayanya 37,2 dikali 100 mendapatkan hasil 3.720 rupiah. Jadi biaya listrik yang harus dibayarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021 adalah 3.720 rupiah. Nah, simpulan dari kegiatan praktik listrik statis dan listrik dinamis ini, kita dapat simpulkan bahwa lampu yang dapat menyala itu merupakan lampu rangkaian listrik tertutup karena terdapat aliran elektron yang mengalir antar komponen sehingga lampu dapat menyala, sedangkan rangkaian terbuka tidak dapat menyala karena tidak ada aliran elektron yang mengalir antar komponen. Hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik adalah sebanding. Jika kuat arus listrik bertambah besar, maka nilai tegangan juga semakin besar, begitupun dengan sebaliknya. Sedangkan hubungan antara kuat arus dan energi listrik adalah berbanding lurus, karena semakin besar arus listriknya, maka semakin besar juga energi listriknya. Sekian presentasi dan penjelasan dari lembar kerja mahasiswa mengenai listrik statis dan listrik dinamis dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.